Om Swastiastu. Selamat sore Ibu serta rekan-rekan kelas 2D Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perkongruenan dan perkongruenan linier. Bersama kami, kelompok 9 dari kelas 2D Pendidikan Matematika, dengan saya, Nikade Ayu Indasari dengan NIM 20130-11015, dan rekan saya, Iwayan Yoga dengan NIM 20130-11051. Adapun dua topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, perkongruenan, dan yang kedua, perkongruenan linier. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkongruenan. 4.1 Perkongruenan. Definisi 4.1. Bila sebuah bilangan bulat M membagi A min B, dikatakan A kongruen B modulo M, dan ditulis dengan A kongruen B mod M. Bila M tidak habis membagi A min B, maka dikatakan A tidak kongruen B modulo M, dan ditulis dengan A tidak kongruen B mod M. A min B habis dibagi oleh M bila dan hanya bila A min B habis dibagi oleh min M. Maka, ditetapkan untuk modulo diambil bilangan bulat positif. Contoh 4.1. 25 kongruen 1 mod 4, sebab 25 dikurangi 1 habis dibagi 4. 30 kongruen 2 mod 7, sebab 30 dikurangi 2 habis dibagi 7. 31 tidak kongruen 5 mod 6, sebab 31 dikurang 5 tidak habis dibagi 6. Definisi 4.1 di atas dapat ditulis bahwa jika M lebih besar dari 0 dan M habis membagi A min B bila dan hanya bila A kongruen B mod M. M habis membagi A min B ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM. Sehingga A kongruen B mod M bila dan hanya bila A min B sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A min B sama dengan KM sama artinya dengan A sama dengan KM plus B, sehingga A kongruen B mod M bila dan hanya bila A sama dengan KM plus B. Contoh 4.2. 26 kongruen 4 mod 11 sama artinya dengan 26 sama dengan 2 kali 11 ditambah 4. Teorema 4.1. Ambil A, B, C, Dx, dan Y bilangan-bilangan bulat, maka yang pertama, A kongruen B mod M, B kongruen A mod M, A min B kongruen 0 mod M adalah pernyataan ekuivalen. Bukti. A kongruen B mod M, B kongruen A mod M, A min B kongruen 0 mod M adalah pernyataan ekuivalen bila A kongruen B mod M maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM. A sama dengan KM plus B sama dengan B plus KM. Merupakan persamaan yang pertama. Bila B kongruen A mod M, maka ada bilangan bulat T sehingga B min A sama dengan TM, B sama dengan TM plus A sama dengan A ditambah TM. Merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua diperoleh A sama dengan B plus KM, B sama dengan A plus TM, kita kurangi sehingga menjadi A min B sama dengan B min A plus K min T M, merupakan persamaan ketiga. Kita misalkan P sama dengan K min T. Karena K dan T masing-masing bilangan bulat, maka T bilangan bulat. Sehingga persamaan ketiga menjadi A min B sama dengan TM plus TM, A min B sama dengan T plus TM, merupakan persamaan yang keempat. Kemudian kita misalkan Q sama dengan T plus T. Karena T dan T masing-masing bilangan bulat, maka Q bilangan bulat. Sehingga persamaan yang keempat menjadi A min B sama dengan QM, A min B kongruen 0 atau mod M. Yang kedua,
Bila A kongruen B mod M dan B kongruen C mod M, maka A kongruen C. Bukti, bila A kongruen B mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM. Bila B kongruen C mod M, maka ada bilangan bulat T sehingga B min C sama dengan TM. Kemudian kita jumlahkan, A min B sama dengan KM, B min C sama dengan TM, menjadi A min C sama dengan K plus T kali M. Karena K dan T masing-masing bilangan bulat K plus T juga bilangan bulat, sehingga A min C adalah bilangan pelipatan dari M atau A kongruen C mod M. Yang ketiga, bila A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka AX plus CY kongruen DX plus DY mod M. Bukti, bila A kongruen B mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM dan AX min DX sama dengan K kali X kali M. Bila C kongruen D mod M, maka ada bilangan bulat T sehingga C min D sama dengan TM dan CY min DY sama dengan T kali Y kali M. Jadi, AX min BX ditambah CY min DY sama dengan KXM ditambah TYM atau AX plus CY dikurangi BX plus DY sama dengan KX plus TY kali M. Karena K, TX, dan Y bilangan bulat, maka KX plus TY adalah bilangan bulat. Jadi, AX plus CY sama dengan BX plus DY mod M. Yang keempat, bila A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka AC sama dengan BD mod M. Bukti, bila A kongruen B mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM kali XC dan AC min BC sama dengan KCM. Bila C kongruen D mod M, maka ada bilangan bulat T sehingga C min D sama dengan TM XB dan BC min BD sama dengan T kali B kali M atau TDM. Kemudian kita jumlahkan, AC min BC sama dengan KCM, BC min BD sama dengan TDM. Menghasilkan AC min BD sama dengan KC plus TB kali M. Karena K, C, T, dan B masing-masing bilangan bulat, maka KC plus TB adalah bilangan bulat. Jadi, AC kongruen BD mod M. Yang kelima, bila A kongruen B mod M dan D habis membagi M di mana D lebih besar dari 0, maka A kongruen B mod M. Bukti, A kongruen B mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM. D habis membagi M di mana D lebih besar dari 0, maka ada bilangan bulat N sehingga M sama dengan DN. Sehingga A min B sama dengan K kali D kali N. Karena K dan N bilangan bulat, maka A kongruen B mod M. Teorema 4.2. Setiap bilangan bulat akan kongruen mod M dengan tepat satu di antara bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M-1. Jika A kongruen R mod M dengan R lebih besar sama dengan 0, kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Contoh 4.3. 17 kongruen 1 mod 4, maka 1 adalah residu terkecil dari 17 modulo 4. Residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Residu terkecil dari negatif 53 modulo 10 adalah 7. Residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2.
Residu terkecil dari 34 modulo 5 adalah 4. Residu terkecil dari 34 modulo 4 adalah 4. Walaupun 34 kongruen 9 mod 5, tetapi 9 bukan residu terkecil dari 34 mod 5. Bukti. Menurut definisi, bila A kongruen B mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM atau A sama dengan KM plus B. Telah kita kenal bahwa jika A M bilangan bulat dan M lebih besar dari 0, maka A dapat dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan MQ plus R dengan R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. Ini berarti bahwa A min R sama dengan M kali Q, yaitu A kongruen R mod M. Karena R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M, maka ada M buah pilihan untuk R yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M min 1. Jadi, setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat satu di antara bilangan-bilangan 1, 2, 3 sampai dengan M min 1. Definisi 4.2. Pada A kongruen R mod M dengan R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan ini, himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M min 1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Contoh 4.4. Himpunan residu terkecil dari modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan residu terkecil dari modulo 9 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan residu terkecil dari modulo 24 adalah 1, 0, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 23. A kongruen B mod M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisi yang sama jika dibagi M. Bukti. Pertama harus dibuktikan bahwa jika A kongruen B mod M, maka A dan B memiliki sisi yang sama jika dibagi M. A kongruen B mod M, misalkan A kongruen MQ ditambah R1 dengan R1 lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. B kongruen MT ditambah R2 dengan R2 lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. Misalkan R1 tidak sama dengan R2. A dikurang B sama dengan MQ dikurang MT ditambah R1 dikurang R2. Karena Q dan T masing-masing bilangan bulat, maka Q dikurang T juga bilangan bulat. Misalkan K sehingga A kurang B sama dengan KM ditambah R1 dikurang R2. Karena A kongruen B mod M, ini berarti R1 dikurang R2 sama dengan 0. Atau R1 sama dengan R2. Atau R1 dikurang R2 sama dengan M. Hal ini tidak mungkin sebab R1 kurang dari M dan R2 kurang dari M dan M lebih besar dari 0. Kedua, harus dibuktikan jika A dan B memiliki sisa yang sama bila dibagi M, maka A kongruen B mod M. A kongruen QM ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. B kongruen TM ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 kurang dari M. A kurang B sama dengan Q dikurang T. M karena Q dan T keduanya bilangan bulat, maka Q dikurang T adalah bilangan bulat. Jadi, A kongruen B mod M. Teorema 4.4. Ambil F sebagai polinom dengan koefisien bilangan bulat. Jika A kongruen B mod M, maka FA kongruen FB mod M. Bukti. Fx sama dengan Cn x pangkat n ditambah Cn min 1 x pangkat n min 1 ditambah Cn min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah Cix ditambah C0 dengan C1 bilangan bulat untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai N. A kongruen B mod M, maka A kuadrat kongruen B kuadrat mod M.
A pangkat 3 kongruen B pangkat 3 mod M, dan seterusnya sampai A pangkat N kongruen B pangkat N mod M. FA sama dengan Cn A pangkat N ditambah Cn-1 A pangkat N-1 ditambah Cn-2 A pangkat N-2 ditambah dan seterusnya sampai CIA ditambah C0. FB sama dengan Cn B pangkat N ditambah Cn-1 B pangkat N-1 ditambah Cn-2 B pangkat N-2 ditambah dan seterusnya sampai CIB ditambah C0. Jika A pangkat J kongruen B pangkat J mod M, maka CJ A pangkat J kongruen dengan CJ B pangkat J mod M untuk J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Teorema 4.5. Yang pertama, AX tambah AY mod M bila dan hanya bila X kongruen Y mod M per A, M. Bukti. Bila AX kongruen AY mod M, maka AX min AY sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. A per A, M X min Y sama dengan A per A, M kali K. A per A, M habis membagi A per A, M kali X min Y, M per A, M, A per A, M sama dengan 1. Maka X kongruen Y mod M per A, M terbukti. Bila X kongruen Y mod M per A, M, maka ada bilangan bulat K sehingga X min Y sama dengan K M per A, M. Kedua ruas dikalikan A, maka didapat AX min AY sama dengan KA M per A, M atau AX min AY sama dengan KA per A, M kali M. Karena A, M habis membagi A, maka KA per A, M adalah bilangan bulat. Maka AX kongruen AY mod M terbukti. Yang kedua, AX kongruen AY mod M dan A, M sama dengan 1. Maka X kongruen Y mod M. Bukti. Bila AX kongruen AY mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga AX min AY sama dengan KM. A dikali X min Y sama dengan KM. XY sama dengan KM per A. X min Y sama dengan K per A kali M. Karena A, M sama dengan 1, maka A tidak habis membagi M. Karena X dan Y bilangan bulat, maka X min Y juga bilangan bulat. Jadi, K per A kali M adalah bilangan bulat. Demikian juga karena M bilangan bulat, maka K per A adalah bilangan bulat. Jadi, X kongruen Y mod M terbukti. Yang ketiga, X kongruen Y mod M untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai R, bila dan hanya bila X kongruen Y mod M1, min 2, M3, sampai seterusnya MR. Bukti. Bila X kongruen Y mod MI untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai R, maka MI habis membagi X min Y untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai R. Karena itu, X min Y adalah kelipatan MI, sehingga M1, M2, M3, dan seterusnya sampai MR habis membagi X min Y, jadi X kongruen Y mod M1, M2, M3, dan seterusnya sampai MR terbukti. Definisi 4.3. Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M. Bila setiap bilangan-bilangan bulat kongruen modulo M dengan hanya satu di antara R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rn. Contoh 4.5. Contoh yang pertama, himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, 24 adalah sistem residu lengkap modulo 5. Dapat diperiksa bahwa
45 kongruen 0, mood 5. Negatif 9 kongruen 1, mood 5. 12 kongruen 2, mood 5. Negatif 22 kongruen 3, mood 5. Dan 24 kongruen 4, mood 5. Contoh yang kedua, himpunan 0, 1, 2, 3, 4 juga sistem residu lengkap modulo 5 dan juga merupakan himpunan residu terkecil modulo 5. Contoh yang ketiga, himpunan 4, 3, 1, 2, 0 merupakan sistem residu lengkap dengan modulo 5. Kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan itu sebagai relasi ekuivalensi. Suatu relasi disebut relasi ekuivalensi jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka yang pertama, A kongruen A mod M, sifat refleksi. Yang kedua, jika A kongruen B mod M, maka B kongruen A mod M, sifat simetris. Dan yang ketiga, jika A kongruen B mod M dan B kongruen C mod M, maka A kongruen C mod M, sifat transitif. Teorema 4.6. Bila A kongruen B mod M, maka A, M sama dengan B, M. Bukti, A kongruen B mod M, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan KM. A, M habis membagi A dan A, M habis membagi M, maka A, M habis membagi B. A, M habis membagi M dan A, M habis membagi B, maka A, M habis membagi B, M. B, M habis membagi B dan B, M habis membagi M, maka B, M habis membagi A. B, M habis membagi A dan B, M habis membagi M, maka B, M habis membagi A, M. Dari A, M habis membagi B, M dan B, M habis membagi A, M, berarti A, M sama dengan B, M terbukti. Definisi 4.4. Sebuah sistem residu direduksi modulo M adalah himpunan RI sedemikian hingga RI, M sama dengan 1 dan RI tidak sama dengan R mod M bila I tidak sama dengan J. Dengan demikian, setiap bilangan bulat A yang relatif prima dengan M kongruen modulo M dengan suatu RI dari himpunan itu. Jelas bahwa setiap residu direduksi dapat diperoleh dari sistem residu lengkap modulo M dengan mencoret suku-suku yang tidak relatif prima dengan M. Contoh, himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, 24 adalah sistem residu lengkap modulo 5. Jika 45 dicoret, maka himpunan negatif 9, 12, negatif 22, 24 adalah sistem residu direduksi modulo 5 sebab negatif 9 tidak kongruen 12 mod 5, negatif 9 tidak kongruen negatif 22 mod 5, 12 tidak kongruen 22 mod 5, 12 tidak kongruen 24 mod 5, dan 22 tidak kongruen 24 mod 5. Teorema 4.7. Ambil A, M sama dengan 1. Misalkan himpunan R1, R2, R3 sampai dengan Rm sebagai sistem residu lengkap atau residu modulo M. Maka, himpunan AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARm adalah sistem residu lengkap atau direduksi modulo M. Bukti, bila R1, M adalah 1, maka AR1, M adalah 1. Sebab A, M sama dengan 1. Dan ada sama banyak suku-suku AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARm dengan R1, R2, R3 sampai dengan Rm. Jadi, himpunan R1, R2, R3 sampai dengan Rm juga sistem residu lengkap modulo M. Untuk pembuktian himpunan AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARm sebagai sistem residu tereduksi modulo M harus dibuktikan AR1 tidak kongruen ARJ mod M untuk I tidak sama dengan J. Teorema 4.8 yaitu teorema Fermat. Apabila P bilangan prima, bila P tidak habis membagi A atau A, P sama dengan 1, maka R pangkat P min 1 mod P. Bukti, misalkan himpunan 1, 2, 3 sampai dengan P min 1 sistem residu direduksi modulo P
bentuk himpunan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A, maka menurut teorema 4.7, A, 2A, 3A sampai dengan P-1A adalah sistem residu direduksi modulo P sebab A, P sama dengan 1. Selanjutnya, pasangkan setiap elemen himpunan 1, 2, 3 sampai dengan P-1 dengan suatu hanya satu elemen dari himpunan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A, sedemikian I kongruen JA mut P untuk I sama dengan 1, 2, 3, P-1 dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P-1. Kita gandakan elemen-elemen himpunan 1, 2, 3 sampai dengan P-1. Demikian pula untuk himpunan A, 2A, 3A sampai dengan P-1A. Sehingga menurut teorema 4.1 didapat 1, 2, 3 sampai dengan P-1. Teorema 4.9. Untuk setiap bilangan bulat A, A pangkat P kongruen A mut P. Bukti. Ambil sebarang bilangan sedemikian hingga A, P sama dengan 1 atau A, P sama dengan P. Jika A, P sama dengan 1, maka menurut teorema Fermat, AP-1 sama dengan 1 mut P. Kedua ruas dikalikan A, maka didapat A dikali AP-1 kongruen A mut P atau A pangkat P. Teorema 4.10. Jika P dan Q bilangan-bilangan prima yang berbeda sedemikian hingga A pangkat P kongruen A mut Q dan A pangkat Q kongruen A mut P, maka kekongruenan A pangkat P kali Q kongruen A mut PQ. Bukti. Menurut teorema 4.9, A pangkat Q pangkat P kongruen A pangkat Q mut P sebab P bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A pangkat Q kongruen A mut P, maka kekongruenan A pangkat Q kali pangkat P kongruen A pangkat Q mut P menjadi A pangkat Q P kongruen A mut P. Ini berarti P habis membagi A pangkat PQ min A. Menurut teorema 4.9, A pangkat P kali pangkat Q kongruen A pangkat P mut Q sebab Q bilangan prima. Selanjutnya, karena diketahui A pangkat P kongruen A mut Q, maka kekongruenan A pangkat P kali pangkat Q kongruen dengan A pangkat P mut Q menjadi A pangkat PQ kongruen A mut Q. Ini berarti Q habis membagi A pangkat P kali Q min A. Sekarang, P habis membagi A pangkat PQ min A dan Q habis membagi A pangkat PQ min A, maka PQ habis membagi A pangkat PQ min A atau A pangkat PQ kongruen A mut PQ terbukti. Definisi 4.5. Persamaan bentuk Fx kongruen 0 mut M disebut perkongruenan modulo M. Definisi 4.6. Ambil R1, R2, R3 sampai dengan Rm dinyatakan sebagai sistem residu lengkap modulo M. Banyaknya penyelesaian dari Fx sama dengan 0 mut M adalah banyaknya R1 yang memenuhi sehingga Fr1 kongruen 0 mut M. Menurut teorema banyaknya solusi tak akan melebihi dari M bila M kecil mudah dihitung. Definisi 4.7. Ambil Fx sama dengan A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N negatif 1 ditambah sampai dengan AN. Bila A0 tidak kongruen 0 mut M, maka derajat dari Fx kongruen 0 mut M adalah N. Bila A0 kongruen 0 mut M, ambil bilangan bulat positif terkecil J sedemikian hingga AJ tidak kongruen 0 mut M, maka derajat dari Fx kongruen 0 mut M adalah N min J. Bila tak ada bilangan bulat positif J yang demikian, artinya semua koefisien dari Fx adalah kelipatan dari M, maka tak ada derajat yang ditunjukkan pengkongruenan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa derajat dari Fx. Teorema 4.11. Bila D habis membagi M di mana D lebih dari 0, dan bila U adalah sebuah solusi dari Fx kongruen 0 mut M, maka U adalah sebuah solusi dari Fx kongruen 0 mut M. Menurut teorema 5.1,
yaitu bila A kongruen B mod M dan D habis membagi M, di mana D lebih besar dari 0, maka A kongruen B mod D jadi Fx kongruen 0 mod M dengan D habis membagi M, di mana D lebih besar dari 0, maka Fx kongruen 0 mod D. Sehingga bila U solusi dari Fx kongruen 0 mod M, maka U juga solusi dari Fx kongruen 0 mod D terbukti. Materi yang kedua yaitu perkongruenan linier. 4.2 Perkongruenan linier. Bila A, B dan M lebih besar dari 1, maka AX kongruen B mod M disebut perkongruenan linier atau perkongruenan berderajat 1. Contoh 4.11 3x kongruen 4 mod 5. Contoh 4.12 2x kongruen 4 mod 7. Nilai-nilai X yang memenuhi adalah negatif 19, negatif 12, negatif 5, 2, 9, 16. Maka solusi dari 2x kongruen 4 mod 7 adalah 2. Contoh 4.13 2x kongruen 1 mod 4 tidak mempunyai solusi sebab 2x kurang 1 sama dengan k kali 4. Tidak ada bilang bulat yang memenuhi 2x kurang 1 tak terbagi oleh 4. Sedangkan 2x kongruen 4 mod 6 mempunyai dua solusi, yaitu 2 dan 5. Teorema 4.12 Jika A, M tidak habis bagi B, maka perkongruenan AX kongruen B mod M tidak mempunyai solusi. Bukti. Kita buktikan kontraposisi dari teorema ini, yaitu jika AX kongruen B mod M memiliki solusi, maka A, M tidak habis bagi B. Misalkan AX kongruen B mod M mempunyai solusi R, maka AR kongruen B mod M. Ini berarti AR kurang B sama dengan KM untuk suatu bilang bulat K. Perhatikan AR kurang B sama dengan KM. A, M habis membagi A dan A, M habis membagi M. Ini berarti A, M habis membagi AR. Dan A, M habis membagi KM. Ini berarti pula A, M habis membagi B. Terbukti kontraposisi dari teorema ini, sehingga terbukti pula jika A, M tidak habis bagi B, maka perkongruenan AX kongruen B mod M tidak mempunyai solusi. Contoh 4.14 6x kongruen 7 mod 8. EPB 6 dan 8 sama dengan 2, dan 2 tidak habis bagi 7, maka 6x kongruen 7 mod 8 tak punya solusi. Teorema 4.13 AX kongruen B mod M tepat mempunyai satu solusi jika dan hanya jika EPB A dan M sama dengan 1. Bukti, EPB A dan M sama dengan 1, maka ada bilang bulat R sehingga RA tambah SM sama dengan 1. Jika kedua ruas persamaan dikalikan B, maka didapat AR kali B tambah MS kali B sama dengan B. Maka AR kali B kurang B sama dengan M kali SB. Ini berarti ARB kurang B adalah kelipatan dari M. Jadi A kali RB kongruen B mod M. Contoh 4.15 Selesaikan 4x kongruen 1 mod 15. EPB 4 dan 15 sama dengan 1. Maka hanya mempunyai satu solusi. Harus dipilih dari bilangan 0, 1, 2, 3 sampai 14 yang memenuhi harga X sehingga 4x kongruen 1 mod 15, 4x kongruen 16 mod 15, X kongruen 4 mod 15. Solusi dari perkongruenan 4x kongruen 1 mod 15 adalah 4. Teorema 4.14 Jika A, M sama dengan G dan G habis bagi B, maka AX kongruen B mod M mempunyai tepat G solusi. Bukti, EPB A dan M sama dengan G, berarti ada A aksen dan M aksen, sehingga A sama dengan GA aksen dan M sama dengan GM aksen. G habis bagi B, berarti ada B aksen, sehingga B sama dengan GB aksen. Dari AX kongruen B mod M memberikan GA aksen X kongruen GB aksen mod GM aksen. A aksen X kongruen B aksen mod M aksen. Dari EPB A dan M
sama dengan G, maka FPB GA aksen dan GM aksen sama dengan G, atau FPB A aksen dan M aksen sama dengan 1, sehingga A aksen X kongruen B aksen mod M aksen mempunyai satu solusi. Misalkan solusinya R, maka G bilangan, yaitu R tambah M aksen, R tambah 2M aksen, R tambah 3M aksen, sampai R tambah G kurang 1 kali M aksen, atau R tambah KM aksen untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai G kurang 1. Semuanya adalah solusi dari AX kongruen B mod M. Hal ini dibuktikan oleh bukti yang pertama, R tambah KM aksen dengan K sama dengan 0, 1, 2, sampai G kurang 1, memenuhi perkongruenan AX kongruen B mod M. AX sama dengan A kali R tambah KM aksen sama dengan GA aksen kali R tambah KM aksen sama dengan GA aksen kali R tambah GA aksen kali KM aksen sama dengan A aksen kali GR tambah A aksen kali KM aksen kali G. Karena A aksen kali R kongruen B aksen mod M aksen dan M aksen kali G sama dengan M, maka AX kongruen A aksen kali RG tambah A aksen kali KM aksen kali G mod M. AX kongruen B aksen kali G tambah A aksen kali KM mod M. AX kongruen B aksen kali G mod M. AX kongruen B mod M, karena B sama dengan B aksen kali G. Jadi R tambah KM aksen untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai G kurang 1, memenuhi perkongruenan AX kongruen B mod M. Bukti yang kedua yaitu setiap R tambah KM aksen dengan K sama dengan 0, 1, 2, sampai G kurang 1 adalah residu terkecil modulo M. Hal ini dibuktikan dengan R adalah solusi A aksen X kongruen B aksen mod M aksen, berarti R lebih besar sama dengan 0, sehingga R tambah KM aksen lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan R tambah G kurang 1 kali M aksen untuk setiap K sama dengan 0, 1, 2, sampai G kurang 1. R tambah G kurang 1 kali M aksen kurang dari M aksen tambah G kurang 1 kali M aksen kurang dari M aksen tambah GM aksen kurang M aksen kurang dari GM aksen kurang dari M. Jadi R tambah KM aksen lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari M. Ini menyatakan bahwa R tambah KM aksen adalah residu terkecil modulo M. Bukti yang ketiga yaitu tak ada dua bilangan di antara R tambah KM aksen dengan K sama dengan 0, 1, 2, sampai G kurang 1 adalah residu terkecil modulo M berbeda. Bukti yang keempat menunjukkan tak ada solusi lain selain G solusi tersebut. Jika diambil R solusi dari AX kongruen B mod M, misalkan S solusi lain, maka AR kongruen AS kongruen B mod M. Karena A, M sama dengan G dan AS kongruen AR mod M, maka S kongruen R mod M per G. Atau S kongruen R mod M aksen, karena M sama dengan GR M aksen. Ini berarti S kurang R sama dengan TM aksen, atau S sama dengan R tambah TM aksen untuk suatu bilangan bulat T. Karena S residu terkecil modulo M, sedangkan semua residu terkecil modulo M berbentuk R tambah KM aksen dengan K sama dengan 0, 1, 2, sampai G kurang 1, maka S sama dengan R tambah TM aksen adalah salah satu dari R tambah KM aksen. Jadi tidak ada solusi lain. Contoh 4.16. Selesaikan 6X kongruen 15 mod 33. Jawab. FPB 6 dan 33 sama dengan 3. Maka 6X kongruen 15 mod 33 mempunyai 3 buah solusi. 6X kongruen 15 mod 33, 2X kongruen 5 mod 11, 2X kongruen 16 mod 11, X kongruen 8 mod 11. Maka residu-residu terkecil modulo 33 yang merupakan solusi adalah 8, 19, 30. Teorema 4.15. Jika P suatu bilang prima, maka P kurang 1 faktorial kongruen negatif 1 mod P.
Teorema Wilson. Bukti untuk P sama dengan 2 atau 3 jelas benar. Ambil P lebih besar pada 3. Tentukan A salah satu bilangan bulat dari 1, 2, 3 sampai P kurang 1. Maka pengkongruenan AX kongruen 1 mod P mempunyai satu solusi sebab EPB A dan P sama dengan 1. Misalkan solusi A aksen dengan A lebih besar sama dengan 1 dan A kurang dari atau sama dengan P kurang 1 yang memenuhi AA aksen kongruen 1 mod P. Karena P bilang prima, maka A sama dengan A aksen. Bila dan hanya A sama dengan 1 atau A sama dengan P kurang 1. Sehingga A kuadrat kongruen 1 mod P. Berarti A kuadrat kurang 1 kongruen 0 mod P. Atau A kurang 1 kali A tambah 1 kongruen 0 mod P. Karena itu A kurang 1 kongruen 0 mod P. Atau A kongruen 1 mod P. Atau A tambah 1 kongruen 0 mod P. Maka A sama dengan P kurang 1. Bila kita ambil bilangan 1 dan P kurang 1 dari 1, 2, 3 sampai P kurang 1, maka sisanya adalah 2, 3, 4 sampai P kurang 2. Sekarang dari 2, 3, 4 sampai P kurang 2 diambil pasangan-pasangan A dan A aksen. Sedemikian hingga AA aksen kongruen 1 mod P. Bila pasangan-pasangan itu digandakan maka diperoleh 2 kali 3 kali 4 sampai P kurang 2 kongruen 1 mod P. P kurang 2 faktorial kongruen 1 mod P. P kurang 1 faktorial kongruen P kurang 1 mod P. P kurang 1 faktorial kurang P tambah 1 kongruen 0 mod P. Jadi P kurang 1 faktorial tambah 1 adalah kelipatan P. Sehingga P kurang 1 faktorial kongruen negatif 1 mod P terbukti. Contoh 4.17. Tentukan sisanya bila 15 faktorial dibagi 17. Jawab. Menurut teorema Wilson, 16 faktorial kongruen negatif 1 mod 17. 15 faktorial kali 16 kongruen negatif 1 mod 17. 15 faktorial kali 16 kongruen 16 mod 17. 15 faktorial kongruen 1 mod 17. Jadi 15 faktorial dibagi 17 sisanya 1. Contoh 4.18. Buktikan bahwa 2 kali P kurang 3 faktorial tambah 1 kongruen 0 mod P jika P suatu bilang prima yang lebih dari 5. Bukti. Menurut teorema Wilson, P kurang 1 faktorial kongruen negatif 1 mod P. P kurang 3 faktorial kali P kurang 2 kali P kurang 1 kongruen negatif 1 mod P. P kurang 3 faktorial kali negatif 2 kali negatif 1 kongruen negatif 1 mod P. 2 kali P kurang 1 faktorial kongruen negatif 1 mod P. 2 kali P kurang 3 faktorial tambah 1 kongruen 0 mod P. Teorema 4.16. Ambil bilangan prima P, maka X kuadrat kongruen negatif 1 mod P mempunyai solusi bila dan hanya bila P sama dengan 2 atau P kongruen 1 mod 4. Bukti. Untuk P sama dengan 2, maka X sama dengan 1. Untuk P suatu bilang prima ganjil, teorema Wilson kita tulis dalam bentuk dalam kurung 1 kali 2 kali 3 sampai P kurang 1 per 2 dikali dalam kurung P tambah 1 per 2 sampai P kurang J sampai P kurang 2 kali P kurang 1 kongruen negatif 1 mod P. Teorema 4.16. Hasil perkalian pada ruas kiri dibagi dua bagian masing-masing banyak faktor yang sama. Pasangkan J pada bagian yang pertama dengan P kurang J pada bagian kedua, maka dapat ditulis P J kali P kurang J, J sama dengan 1 sampai P kurang 1 per 2, kongruen negatif 1 mod P. Sedangkan J kali P kurang J, kongruen negatif J kuadrat mod P karena JP kongruen 0 mod P. Karena itu, bila P kongruen 1 mod 4, maka dapat P J kali P kurang J, J sama dengan 1 sampai P kurang 1 per 2, kongruen P negatif J kuadrat, J sama dengan 0 sampai P kurang 1 per 2 mod P. Kongruen negatif 1 pangkat P kurang 1 per 2 kali P J, J sama dengan 2 sampai P kurang 1 per 2 mod P. Kongruen P J, J
J sama dengan 1 sampai P kurang 1 per 2 kuadrat mod P. Dengan demikian didapat sebuah solusi P, J sama dengan 1 sampai P kurang 1 per 2 dari X kuadrat kongruen negatif 1 mod P. Bila P tidak kongruen 2 dan P tidak kongruen 1 mod 4, maka P kongruen 3 mod 4. Dalam kasus ini, bila untuk suatu bilangan bulat X, X kuadrat kongruen negatif 1 mod P, maka didapat X pangkat P kurang 1 kongruen X kuadrat pangkat P kurang 1 per 2 kongruen negatif 1 pangkat P kurang 1 per 2 kongruen negatif 1 mod P. Sehingga P kurang 1 per 2 kongruen 1 mod 2. Karena jelas P tidak habis bagi X, maka X pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila di dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.